Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas rheumatoid arthritis. Sebelum kita praktek, kita jelaskan dulu sedikit pengertian terkait dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah suatu peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Radang sendi ini bisa menimbulkan keluhan antara lain bengkak, nyeri sendi, dan sendi terasa kaku. Rheumatoid arthritis ini sering terjadi pada wanita, terutama wanita yang berusia antara 40 hingga 60 tahun. Dan biasanya terjadi ini simetris pada sendi yang sama di kedua sisi. Gejala rheumatoid arthritis terkadang bisa mirip dengan penyakit lain, contohnya adalah osteoartritis. Untuk penyebabnya sendiri adalah autoimun, meskipun penyebab kondisi autoimun ini belum bisa diketahui secara pasti. Namun, diduga kondisi ini dapat terjadi juga karena faktor genetik. Secara akupunktur, etiologi dari rheumatoid arthritis itu bisa disebabkan oleh karena patogen eksogen seperti angin, dingin, dan panas. Untuk sindromnya sendiri secara akupunktur, rheumatoid arthritis ini masuk ke dalam sindrom P. Antara lain ada sindrom P oleh karena angin, P karena dingin, P karena lembab, P karena panas, P karena Wang P. Disebutkan Wang P itu adalah P yang sudah menyerang tulang dan sendi yang sangat parah. Untuk titiknya, titik utama adalah menggunakan titik lokal dan titik asap point di sekitar sendi yang terkena atau sendi yang nyeri. Contohnya pada kasus ini adalah kita akan membahas rheumatoid arthritis untuk pada kasus lutut dengan sindrom P oleh karena lembab. Nah, untuk titiknya, titik utama, titik lokalnya adalah ada Neisian, ekstra LE4, Weisian, ekstra LE5, Shuai, SP10, Heuting, ekstra LE2, Chusanli, ST36, Yang Lingquan, GB34, dan asap point di titik-titik lain yang terasa nyeri. Untuk titik diferensialnya menggunakan Sanjinqiao SP6 dan Yin Lingquan SP9. Untuk lebih lanjut kita langsung ke bed terapi. Baik, pada sisi bed ini saya akan menjelaskan titik-titik mana yang perlu diambil tadi pada kasus rheumatoid arthritis untuk nyeri pada sendi lutut. Untuk sindrom P lembab. Yang pertama adalah titik SP10 atau Shuai. Lokasinya adalah mencari dulu tulang femurnya, tonjolannya, kemudian dari situ dicari 2 jun ke arah atas, kemudian penusukan bisa menggunakan jarum 1 jun sampai 1,5 jun. Untuk kedalaman penusukan tegak lurus 0,5 sampai 1,2 jun. Titik yang kedua, masih titik utama adalah titik Heuting. Lokasinya adalah pada sebuah lekukan di atas dari patella. Penusukannya bisa menggunakan jarum 1 jun tegak lurus masuk 0,5 sampai 0,8 jun. Kemudian titik utama yang ketiga adalah Neisian. Neisian ini lokasinya pada lekukan sisi medial patella. Kemudian penusukannya miring. Masuk 0,5 sampai 0,8 jun. Kemudian titik diferensial yang pertama adalah Yin Lingquan. Lokasinya adalah pada sisi medial tibia, kemudian pada sebuah lekukan. Ya, penusukannya bisa menggunakan jarum 1 jun ataupun 1,5 jun tegak lurus. 0,5 sampai 1,2 jun. Kemudian titik diferensial yang selanjutnya adalah Sanjinqiao SP6. Lokasinya adalah pada malleolus internus, kemudian 3 jun di atasnya, tepat di bawahnya tepi tulang tibia. Penusukannya tegak lurus menggunakan jarum 1 sampai 1,5 jun, kedalaman 0,5 sampai dengan 1,2 jun. Saya lanjutkan. Untuk di sisi lateral ini ada titik utama namanya Xian atau ST35. Lokasinya hampir mirip. Lokasinya adalah di patella di dalam lekukan sisi lateral, kemudian penusukannya sama dengan titik Neisian yaitu miring, jadi miringnya ke arah dalam patella. Kemudian titik lokal yang selanjutnya adalah Chusanli ST36. Lokasinya kalau dari ST35 ini 3 jun
turun, kemudian 1 cun dari tepi tibia ini. Kemudian penusukannya bisa tegak lurus ataupun miring ke arah meridian menggunakan jarum 1 sampai 1,5 cun. Kedalaman penusukan 0,5 sampai 0,8 cun. Titik yang terakhir untuk titik lokal adalah Yang Linchuan GB34. Lokasinya adalah pada anteroinferior dari kaput fibula. Nah, ini adalah kaput fibula, kemudian di bawahnya dan di depannya. Penusukannya bisa tegak lurus atau miring searah meridian, bisa menggunakan jarum 1 cun sampai 1,5 cun, kedalaman 0,5 sampai 1,2 cun. Demikian tadi serangkaian kegiatan video tutorial pada kasus ini. Sampai jumpa dan bertemu kembali pada kasus yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.